Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan Assembler Edu untuk membuat media pembelajaran augmented reality atau AR. Jadi tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah buka aplikasi Google, kemudian klik di pencarian Assembler Edu. Jika sudah dapat, maka silahkan diklik enter untuk mencari. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti ini, silahkan klik bagian atas yang bertuliskan Assembler Edu Web 3D dan AR Primate Educational Topics. Tunggu beberapa saat sampai tampilannya muncul seperti ini pada layar. Nah, untuk sekedar pemberitahuan teman-teman bahwa di sini saya sudah login dengan menggunakan akun belajar ID. Untuk teman-teman yang punya keluarga atau orang tuanya profesi guru bisa menggunakan akun belajar ID mereka. Nah, untuk loginnya itu berada di kanan atas. Di sini karena saya sudah masuk, maka tidak perlu untuk melakukan login ulang. Selanjutnya, teman-teman klik bagian editor dan bagian project. Maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa melihat dari situ ada mulai buat project, ada terpublikasi, pribadi, draft, dan juga tidak dapat dipublikasi. Silahkan diklik terpublikasi untuk membuat project baru dan klik mulai buat project. Nah, di bagian sini silahkan teman-teman pilih untuk default editor agar bisa dimasukkan suara, gambar, dan juga video. Kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya terbuka seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dan langkah pertama untuk membuat media di Assembler Edu. Disarankan kepada teman-teman menggunakan mouse agar mudah untuk menggerakkannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Selanjutnya, kita akan memasukkan gambar 3 dimensi. Klik pada bagian sebelah kiri 3D untuk memasukkan objek gambar 3 dimensi. Nah, di situ juga ada teks, video, kemudian gambar dan audio. Pada tutorial kali ini, saya akan mencoba menggunakan objek 3 dimensi. Klik bagian 3D, kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah dapat terlihat objek-objeknya dari yang spesial, pro, gratis, dimiliki, spesial belajar ID, dan aset Anda. Kita klik bagian gratis, ini juga tersedia untuk pengguna baik yang masuk menggunakan akun belajar ID ataupun menggunakan akun Google biasa. Kemudian spesial belajar ID. Nah, karena di sini saya login menggunakan akun belajar ID, maka ada pilihan untuk objek 3 dimensi yang spesial belajar ID. Di sini juga banyak pilihannya. Ada hewan, tumbuhan, dan juga kerangka-kerangka, bagian gigi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya saya akan mengambil objek di bagian gratis. Nah, di sini saya mengklik salah satunya, maka tampilannya akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini banyak pilihannya, ada pohon, gajah, kemudian bunga, rumput, dan lain-lain. Kita pilih yang ground 2. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih objeknya sesuai dengan materi yang akan kalian sampaikan. Karena di sini saya memilih materi lingkungan, maka saya memilih ground. Sebelum menambahkan objek lainnya, terlebih dahulu
kita mengatur tata letak dari objek yang pertama kali kita pilih. Sesuaikan apakah dia harus berada di tengah, di depan, atau di belakang, di samping. Panah-panah itu berfungsi untuk menggerakkan objek itu ke samping, ke depan, ke atas, ke bawah. Selanjutnya kita pilih objek kedua, tumbuhan atau pohon. Nah, kita pilih yang shake bagian tengah. Klik dan tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul lagi untuk objek keduanya, yakni pohon. Silakan diatur kembali apakah harus ke atas, ke samping, ataupun ke depan dan ke belakang. Diatur dan disesuaikan agar objeknya itu terlihat rapi. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan lagi objek yang sama, maka tinggal klik lainnya kemudian duplikat. Maka akan muncul duplikat dari pohon tersebut atau objek tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu mengklik kembali bagian 3 dimensi tersebut yang berada di sebelah kiri. Kemudian atur kembali sesuai tata letak yang teman-teman inginkan. Selanjutnya kita pilih objek yang berikut. Di sini saya memasukkan gajah sebagai objek yang ketiga. Kita tunggu kembali beberapa detik dan atur kembali tata letak dari objek yang ketiga. Kemudian di objek keempat saya mengambil pada spesial belajar ID. Dan saya memilih salah satu suku, yakni suku Bugis, sebagai objek keempat yang akan saya letakkan bersama objek-objek sebelumnya. Jangan lupa atur kembali tata letak dimanapun sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, di sini silakan teman-teman atur kembali sesuai dengan ukuran. Apakah teman-teman mau untuk ukuran kecil ataupun besar. Begitupun dengan objek lain, silakan dipilih objek yang akan diubah ukuran ataupun diputar serta dipindahkan. Selanjutnya, di sini saya akan memasukkan teks sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Karena di sini saya mengambil topik lingkungan, maka judul dari media ini adalah lingkungan biotik. Untuk meletakkannya, maka klik place, kemudian akan muncul tulisan seperti pada tampilan di layar berikut ini. Nah, situ sudah tertera tulisan yang kita tulis tadi, yakni lingkungan biotik. Ini tampilan dari samping, dari depan. Kemudian di sini saya akan menambahkan simbol yang di dalamnya terdapat teks. Nah, caranya itu seperti pada layar. Klik annotation, kemudian label 1 dan description-nya gajah, lalu place. Kita klik di bagian gajah. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman, jika nantinya teman-teman akan melakukan scan barcode, maka pada angka 1 itu akan muncul tulisan bertuliskan gajah. Nah, langkah terakhir adalah menyimpan. Teman-teman bisa mengklik pada bagian kanan atas tulisan terbitkan, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, klik kembali bagian capture dan save thumbnail.
Tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, maka tampilannya terakhir akan seperti ini. Di bagian similar bar itu, teman-teman tuliskan saja sesuai dengan judul teman-teman. Contohnya lingkungan, biotik. Selanjutnya pada mata pelajaran itu harus diisi. Di sini kita contohkan sains. Kemudian kelasnya di sini kita pilih untuk kelas 3. Klik selanjutnya lengkapi informasi. Kemudian klik bagian simulasi. Selanjutnya klik lanjut. Dan sini harus centang semua. Dan klik lanjut lagi. Nah, bagian akhir teman-teman harus publish agar supaya link ataupun kode QR atau barcode itu dapat diakses oleh peserta didik. Langkah berikutnya, teman-teman bisa menggunakan link ataupun kode QR. Untuk linknya teman-teman bisa salin, kemudian teman-teman bagikan. Nah, di sini lagi ada kode QR, tinggal diklik, kemudian download. Karena di sini proses mendownloadnya lama, jadi hanya sampai di sini saja tutorial video pembuatan media di Assembler Edu. Untuk scan barcode-nya jika sudah terdownload itu bisa dilihat di bagian file. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.